Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup di dunia ini membawa kita pada beragam situasi dan kondisi. Terkadang seperti yang kita harapkan, di mana segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Namun ada kalanya keadaan justru berlawanan dengan harapan kita. Lantas, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana respon kita ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Kitab Amsal memberikan nasihat yang sangat penting. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata segenap di sini mengandung makna yang mendalam. Segenap berarti totalitas, keutuhan, dan tanpa syarat. Ini berbicara tentang menyerahkan seluruh hidup kita kepada kasih karunia Allah tanpa menyisahkan ruang sedikit pun untuk keraguan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala situasi dalam hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam kesulitan. Percaya dengan segenap hati bukan pengertian sendiri. Penulis Amsal tidak berhenti hanya pada nasihat untuk percaya kepada Tuhan. Dia melanjutkan dengan sebuah peringatan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berarti meskipun kita diberi kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan menggunakan sumber daya yang kita miliki, kita tidak boleh menjadikan pengertian kita sendiri sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Tuhan tidak melarang kita menggunakan pikiran kita, tetapi Tuhan ingin kita menempatkan iman kepada-Nya di atas segala akal budi kita. Kita dapat menggunakan kemampuan manusiawi kita, tetapi harus tetap ingat bahwa pengertian kita terbatas, sementara kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas. Kita seringkali tergoda untuk bersandar pada apa yang kita miliki, kekuatan, kecerdasan, sumber daya, atau pengalaman hidup kita. Namun ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita cenderung gagal.
Tuhan memanggil kita untuk memiliki iman yang tidak tergoyahkan, yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berarti kita harus percaya kepada Tuhan lebih daripada kita mempercayai apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh iman yang luar biasa dalam Alkitab adalah iman Abraham. Kehidupan Abraham menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam Roma pasal 4 ayat 17-22, di sana kita belajar bahwa Abraham tetap percaya kepada Tuhan meskipun secara manusiawi tampaknya mustahil baginya untuk memiliki anak. Tubuhnya sudah lemah karena usianya lanjut, dan Sarah, istrinya, sudah mati haid. Namun, Abraham tidak bersandar pada pengertian atau kekuatan manusiawinya. Ia percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan dengan segenap hati, meskipun semua keadaan di sekitarnya tampak mustahil. Kisah Abraham mengajarkan kita bahwa iman sejati adalah percaya kepada janji Tuhan, bahkan ketika segala sesuatu di dunia ini tampak berlawanan. Abraham menolak untuk bergantung pada apa yang terlihat di mata manusia dan memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah iman yang harus kita teladani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, berserah atau pasrah. Ketika kita terus berusaha menyelesaikan masalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri, keterampilan, atau sumber daya yang kita miliki, dan akhirnya gagal, kita seringkali menjadi putus asa dan pasrah dengan keadaan. Ini adalah hasil dari keterbatasan manusiawi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pilihan antara berserah dan pasrah sangat menentukan arah iman kita. Berserah membawa kita kepada ketenangan hati, keyakinan yang teguh, dan keberanian untuk terus melangkah, karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Ketika kita memilih berserah, hati kita dipenuhi damai, pikiran kita dikuatkan, dan langkah kita diarahkan oleh hikmat Tuhan. Kita tidak lagi berjalan dengan beban berat di pundak sendiri, tetapi berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan menopang, memimpin, dan menguatkan kita dalam setiap proses kehidupan. Namun, berserah kepada Tuhan berbeda. Berserah berarti sejak awal kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek masalah yang kita hadapi. Kita menyerahkan masalah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya. Berserah bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tindakan iman. Kita melepaskan kontrol kita dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang tidak terbatas dalam kekuasaannya. Berserah kepada Tuhan adalah sikap iman yang aktif, penuh keyakinan, dan syarat dengan pengharapan. Dalam berserah kita tidak berhenti melangkah, tetapi justru melangkah dengan arah yang jelas, karena Tuhan yang memimpin setiap keputusan kita. Berserah membuat hati kita tetap teguh, tidak mudah goyah, dan penuh sukacita karena kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang setia. Di dalam sikap berserah kepada Tuhan, kita mengalami kelegaan, kekuatan yang baru, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang hidup. Pasrah adalah sikap menyerah setelah semua usaha manusia gagal.
Ini adalah hasil akhir dari perjuangan manusia yang terbatas. Sedangkan berserah adalah langkah awal pergumulan iman yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak menyerah pada keadaan, tetapi kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang mampu membawa kita kepada kemenangan. Inilah yang membedakan pasrah dari berserah. Pasrah adalah hasil dari usaha manusia yang terbatas. Berserah adalah hasil dari iman yang kuat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Perbedaan antara pasrah dan berserah sangat jelas dalam sikap hati kita. Berserah memampukan kita untuk tetap memiliki semangat, keyakinan, dan pandangan yang positif tentang masa depan. Ketika kita berserah, hati kita dipenuhi harapan, langkah kita dipenuhi keberanian, dan hidup kita dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan bekerja secara nyata. Berserah membuat kita bangkit dengan iman, berjalan dengan sukacita, dan hidup dengan keyakinan bahwa tangan Tuhan yang berkuasa sedang menuntun setiap langkah kita menuju rencananya yang baik. Itulah sebabnya kita tidak boleh bersandar pada kemampuan manusiawi kita. Meskipun kita diperbolehkan menggunakannya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah bahwa Tuhan bekerja di balik setiap peristiwa dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jangan biarkan pengertian kita yang terbatas menghalangi kita untuk melihat rencana besar Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya sepenuhnya dengan segenap hati, hidup kita diarahkan oleh hikmat Tuhan yang sempurna. Tuhan menuntun langkah kita dengan kasih, memimpin keputusan kita dengan kebenaran, dan menguatkan hati kita dengan damai sejahteranya. Mengandalkan Tuhan membuat hidup kita kokoh, tidak mudah digoncangkan oleh keadaan apapun. Dengan segenap hati yang percaya, kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar, lebih indah, dan penuh berkat bagi hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita sedang mengambil langkah iman yang mengandalkan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu setia dan memegang kendali atas hidup kita, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Oleh karena itu, marilah kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, tidak bersandar pada pengertian kita yang terbatas, tetapi pada kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu. Jangan meragukan Tuhan. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur
karena Engkau adalah Allah yang setia dan layak kami percaya dengan segenap hati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, memilih untuk berserah sepenuhnya dalam pimpinan dan hikmat-Mu. Penuhi hati kami dengan iman yang teguh, sukacita yang melimpah, dan keberanian untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih, kuasa, dan kesetiaan-Mu yang nyata, sehingga melalui setiap langkah kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.